Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya ingin mendemokan aplikasi tugas akhir saya dengan judul aplikasi prediksi permintaan stok di PT Kebun Buah menggunakan metode single moving average dan single exponential smoothing berbasis web yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Satria Rahman dengan NPM 2021 435005766, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dengan dosen pembimbing saya sendiri yaitu Bapak Adi Susano, dan dosen pembimbing teknik saya yaitu Ibu Anggun Citra Dini Dwi Puspitasari. Tempat penelitian yang saya lakukan ada di gudang utama PT Kebun Buah yang terletak di Pasar Induk Ramat Jati. Kenapa lokasi ini dipilih? Karena di Pasar Induk Ramat Jati merupakan sentra pasar buah dan sayuran terbesar se-Jabodetabek. Itu ada di Pasar Induk Ramat Jati. Lalu itu berdasarkan permasalahan yang ada di PT Kebun Buah. Karena di PT Kebun Buah itu terjadi fluktuasi permintaan yang menyebabkan keterseimbangan stok dan permintaan. Jadi sering terjadi overstock dan stoknya habis. Perusahaan mengalami kerugian. Lalu di PT Kebun Buah tidak ada aplikasi prediksi untuk menentukan kebutuhan ke depannya, periode-periode selanjutnya. Fokus-fokus yang saya lakukan yaitu saya menggunakan metode SMA dengan 2 periode, yaitu 3 periode dan 5 periode. Lalu SES saya menggunakan alpha atau bobot 0,2 dan 0,8. Lalu nanti kedua metode itu akan dibandingin lagi dengan nyari tingkat akurasi dengan nilai error paling kecil menggunakan metode MAE, MAPE, MSD. Lalu tujuan saya membangun aplikasi ini yaitu untuk menerapkan dan membandingkan metode SMA SES, lalu menentukan metode akurasi terbaik. Manfaat penelitian ini saya harapkan untuk teoritis itu jadi referensi pengembangan ilmu prediksi berbasis SMA dan SES. Lalu untuk praktisinya membantu PT Kebun Buah mengurangi risiko kerugian akibat overstock dan stok habis. Kita langsung masuk ke demo aplikasinya saja. Berikut adalah tampilan login dari aplikasi saya. Di sini ada username dan password. Kita masukkan sebagai admin. Selain admin, di sini juga ada posisi-posisi lain, namun yang bisa mengakses forecasting atau prediksi itu cuma admin dan manajer. Sisanya seperti kasir, staf gudang, general manager itu hanya fokus pada pengolahan data buah, lalu dan transaksi. Kita masuk sebagai admin. Di sini adalah tampilan home dari aplikasi saya. Di sini ada 5 kartu. Satu kartu yaitu prediksi permintaan stok bulan depan anggur autumn royal chili. Anggur autumn royal chili adalah salah satu buah terlaris yang ada di PT Kebun Buah. Di sini kita di kartu-kartu ini bisa melihat info di prediksi bulan Agustus pada anggur autumn di bulan ini. Itu menggunakan metode terbaik adalah single moving average 5 periode, akurasinya sekitar 62,45%. Di sini kita bisa lihat pola data penjualannya bulan November, karena kita kan harus mempunyai 11 bulan data penjualan 11 bulan terakhir, yaitu September. Sini kita bisa ketahuan di September 43 segala macam. Dan sini ini pola prediksinya. Lalu di bulan Juli kenapa merosot, itu karena data penjualan di bulan Juli belum saya masukkan, nanti saya akan masukkan. Dan diprediksi di bulan Agustus yaitu 18,2. Karena data yang saya gunakan banyak, di situ saya bisa analisis lagi. Contohnya seperti buah dengan tren penjualan naik, itu ada satu buah. Total buah yang saya punya di aplikasi ini ada sekitar 80 buah. Sini bisa kita lihat dengan buah dan tren penjualan naik, itu ada alpukat kere. Sini ada keterangannya, buah dengan tren penjualan naik adalah buah yang penjualan cenderung meningkat dalam 6 bulan terakhir.
dihitung menggunakan korelasi linear sederhana threshold korelasi 0,3. Lalu saya juga punya buah dengan tren penjualan turun menggunakan basis data yang saya punya, saya kelola lagi. Di sini ada daftar buahnya. Karena ini kenapa banyak yang turun, karena transaksi di bulan Juli itu belum saya masukkan. Jadi di sini rata-rata pada turun. Nanti akan saya masukkan. Sebagai contoh juga. Sini ada buah dengan pola penjualan fluktuatif. Fluktuatif artinya tidak menentu ya. Naik atau turunnya. Dia ada anggur California. Lalu di tampilan home ada grafik buah terlaris. Sini bisa kelihatan grafiknya. Ini paling banyak yang terlaris itu data dengan transaksi 11 bulan terakhir. Itu ada anggur autumn Royal Chili, itu ada 425. Lalu disusul oleh alpukat Mentega Juli, apel Fuji isi 88, apel Fuji Blues Prima sis 28. Lalu ada anggur Red Muscat. Lalu dari grafik buat teralis ini saya kelola lagi datanya. Itu saya jadikan grafik prediksi permintaan stok buat teralisnya. Di sini ada prediksi-prediksinya ya. Sini di alpukat Mentega Juli ada Royal Chili, ketahuan tuh prediksi di bulan Julinya ada sekitar 25. Lalu anggur Red Muscat di bulan Agustusnya ada 15,2. Lalu apel Fuji isi 88 pada bulan Agustus itu 11. Kita masuk ke data master. Sini ada 3 data, yaitu data buah, data pegawai, dan supplier. Kita masuk ke data buah. Di sini ada kode buah, nama buah, harga, stok, satuan, kategori, dan opsi. Total dari buah saya yang punya 80. Di sini bisa kelihatan harganya dan stok yang ada sekarang berapa, satuannya berbentuk apa. Lalu kategorinya ada 2, yaitu lokal dan impor. Ini contoh alpukat kere itu impor, alpukat Mentega Juli itu lokal. Kita lihat, kita scroll lagi. Lalu di sini ada fitur pencarian. Misalkan kita mencari apel Fuji, langsung di sini apel Fuji semua, karena di apel Fuji itu banyak merek-mereknya. Lalu di opsi sini kita terdapat detail buah. Misalnya kita mau lihat detail buah apel Fuji, sini bisa lihat lagi, bisa ketahuan jumlah minimal stoknya, jumlah stok yang sekarang, lalu kadaluarsa kapan. Lalu di sini kita ada opsi buat mengedit data buahnya. Misalkan kita mau ngedit apel Fuji, sini kita ada kategorinya. Misal kita pilih apel Fuji impor. Lalu stok minimalnya misal kita ganti jadi 10. Kita edit. Kita simpan. Ini ada notifikasi konfirmasi. Kita klik ya. Maka data berhasil diubah. Lalu bagaimana cara menambahkan datanya? Kita klik. Di aplikasi saya itu ada 2 sistem buat nambah datanya, yaitu melalui secara manual dan melalui Excel, import Excel. Contoh, ini saya masukkan secara manual. Itu misalkan kode buahnya kita pengen masukin pisang. Berarti kode buahnya kebanyakan itu adalah singkatan pisang 001. Nama buahnya pisang Cavendish. Kategorinya lokal. Bentuk kemasan buahnya, karena di tempat penelitian saya adalah gudang ya, jadi itu bentuknya yang besar-besar seperti keranjang, karton, atau pack. Kita pilih peti. Satuan jualnya kita pilih peti juga, per peti. Nah, harga per petinya misalkan di pisang Cavendish itu 700.000. Stok minimalnya kita masukkan 10. Kadaluarsanya bisa kita pilih, bisa pakai kalender di sini. Kita masukkan di bulan Februari 2026 tanggal 11. Stoknya kita masukkan 15 stok awalnya. Maka data berhasil disimpan atau ditambahkan.
Coba kita cari apakah benar ditambahkan. Ya sudah ya, ini pisang Cavendish yang tadi kita tambahkan. Lalu di sini kita terdapat opsi hapus juga. Kita contoh, kita menghapus data yang tadi kita tambahkan. Kita klik ya, maka data akan berhasil terhapus. Lalu bagaimana cara menambahkan data buah yang banyak itu? Kita bisa upload file menggunakan data Excel. Data buat tambahan membentuk Excel. Kita klik, kita open. Maka di sini ada keterangan yang berhasil 4 dan gagal 1. Karena di sini di pas nambahin upload CSV itu atau Excel itu difilter lagi datanya. Mana yang sesuai, mana yang enggak. Jadi enggak semuanya data ditambahkan. Jadi buat minimalisir duplikat atau datanya jelek atau gimana. Kita klik OK. Bu yang tadi kita tambahkan ada nih, seperti contoh anggur California 15 itu ada yang tadi kita tambahkan. Lalu data buah ini saya kelola lagi, bisa buat fitur info kadaluarsa buah. Di sini tadi kan karena data buah itu terdapat info kadaluarsanya. Di sini kita bisa manfaatin lagi buat info kadaluarsa buah. Saya ada 3 pilihan, kurang dari 30 hari, kurang dari 10 hari, tidak ada datanya, dan telah kadaluarsa alpukat kere. Alpukat kere itu udah lama kadaluarsa 38 hari. Kita di sini bisa kosongkan. Kita klik ya. Maka data stok alpukat kere untuk tanggal kadaluarsa 2005 bulan 7 tanggal 1 itu udah kosong, dihapus dari database. Lalu di data master terdapat data pegawai. Nah, data pegawai itu fungsinya apa sih? Nah, karena di sistem ini dipakai oleh manajer juga, manajer bisa ngelola data pegawainya. Lalu di sini juga bisa kita lihat, kita from edit, ini namanya, posisinya bisa kita ganti misalkan ke General Manager Processing, si Ahmad Fauzi ini. Kita klik simpan, klik ya. Maka datanya posisinya misalkan udah keubah, ke edit. Nah, fungsinya apa sih? Karena di sini ada manajer juga. Jadi nanti semua posisi itu bisa masuk ke aplikasi ini, baik dari admin, manajer, general manager purchasing, staf gudang, dan kasir. Misalnya contoh kita kasir. Misalnya kita masukin dengan nama Ateng. Tanggal lahirnya kita pilih di bulan, misalkan Ateng 2003, bulan Januari, tanggalnya misalkan 21. Alamatnya Jalan Kamboja. Nomor HP-nya kita masukkan. Username. Ini username buat nanti masuk ke aplikasi ini. Ateng, dan paspor misalkan Ateng. Kita klik simpan. Maka data berhasil disimpan. Oke. Jadi fungsinya buat masuk ke aplikasi ini, pengaturannya ada di sini, username pasportnya. Lalu di sini ada data supplier juga, karena di sini ada pengolahan stoknya ya, biar stoknya nggak berkurang. Untuk minimalisir overstock dan stock out, itu kita integrasiin lagi dengan transaksi pembelian. Nah, di transaksi pembelian ini butuh data supplier. Ini berikutnya data supplier yang dipakai. Kita bisa cari, ada opsi edit dan hapusnya. Contohnya kita mau nambahkan data supplier lagi. Nama suppliernya misalkan PT Buah Sejati. Lalu nama petugasnya Sopian. Nomor HP-nya untuk menghubungi supplier tersebut misalkan 08. Dan alamat suppliernya misalnya di Jalan Saung, Tanjung Barat. Kita klik simpan.
maka data supplier tersebut sudah ditambahkan PT Buah Sejati. Lalu untuk melakukan prediksi kita butuh namanya transaksi penjualan. Di sini kita bisa melakukan secara manual maupun otomatis. Kita masukkan transaksi penjualan, misalkan kita mau ingin transaksi alpukat kere. Di sini akan otomatis nama buahnya dan harganya. Jumlahnya kita masukkan, pembeliannya misalkan 5. Kita klik tambah. Lalu misalkan ada lagi, kita klik aja lagi. Nah, saya mau beli anggur autumn. Kita beli 3. Kita klik tambah. Lalu kalau misalnya sudah, kita lanjut pembayaran. Itu misalkan uangnya 18.000. Itu bakal ada notifikasi atau tampilan uang tidak cukup karena totalnya segini. Maka kita di sini ada fitur kembali otomatis. Kita klik simpan saja. Ada notifikasi apakah telah benar data penjualannya. Kita klik ya, sudah benar. Maka data berhasil disimpan. Lalu muncul stroke. Ini bukan laporan ya, tapi stroke. Stroke yang dapat dicetak di aplikasi kasir yang ada di PT Kebun Buah. Sini ada keterangan, ada logo, ada penjelasan PT Kebun Buah. Di sini ada nota penjualannya. Tadi ini transaksi yang kita beli, tanggalnya, dan kasirnya siapa. Nah, kasirnya ini yang tadi login ya, namanya. Lalu di sini ada tampilan footernya, tanda tangan di set di tanggal hari ini. Lalu di sini ada tanda tangan dan stempelnya. Nah, di transaksi penjualan ini kita ada data penjualan. Data penjualan tersebut yang melakukan transaksi penjualan secara manual. Jadi kita bisa lihat opsi keterangannya. Sini. Opsi. Lalu kalau misalnya kita ingin mau cetak nota penjualan lagi, kita klik sini aja. Maka data akan langsung masuk ke PDF, bisa dicetak langsung. Lalu kalau ingin menghapusnya, kita tinggal klik sini aja. Kita hapus. Nah, di data penjualan itu terdapat laporan penjualan juga. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat laporan penjualan, kita klik aja. Misalnya kita mau bikin laporan penjualan di bulan ini. Atau hari ini bisa, bulan ini, tahun ini. Per tanggal, di sini kita masukin tanggalnya. Misalkan di tanggal berapa dan tanggal akhirnya berapa. Lalu per bulan, misalnya di bulan apa? Misalnya di bulan kita sekarang Agustus, kita dari bulan Juli misalkan. Dan kita tambahin bulan akhirnya misalkan di bulan Agustus. Bisa. Kalau tambah bulan akhir di set di bulan sekarang ya. Lalu per tahun juga bisa di 2025 atau di tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita ingin mencetak bulan ini misalkan. Sini ada 2 pilihan, cetak secara rangkuman atau detail. Kita akan coba cetak rangkuman dulu. Maka data penjualan pada periode Agustus itu akan langsung tampil. Dan total penjualan pada bulan Agustus itu akan tampil juga. Segini. Ini total pembeliannya. Lalu di sini ada footer tanda tangan juga, di set pada tanggal hari ini. Lalu ini yang login. Karena tadi kita login sebagai admin, maka akan dicetak dan stempel tanda tangannya sebagai admin, yaitu Satya Rahman. Lalu kalau kita mencetak secara detail, maka laporan penjualan langsung masuk secara detail dijelaskan di sini. Ini pada nomor penjualan ada pegawainya, ada tanggalnya, dan lebih detail ada totalnya. Lalu di sini ada footernya juga. Lalu di
transaksi penjualan ini kita kelola lagi datanya untuk transaksi penjualan per buah. Jadi di sini kita bakal ketahuan jumlah terjual dari buah tersebut, kode buahnya, nama buahnya, dan pemasukan dari buah tersebut berapa. Sini kelihatan semua. Lalu di sini ada fitur transaksi pembelian. Karena kita ingin mengelola stoknya itu agar terus ada stoknya, maka kita bikin from transaksi pembelian. Di sini kita masukkan nomor fakturnya. Misalkan nomor fakturnya misalkan tes 10001. Nama suppliernya di sini kita bisa pilih. Coba kita masukkan di PT Buah Sejati yang tadi kita tambahkan di data supplier. Lalu di sini kita masukkan periode pembeliannya. Di set hari ini misalkan. Lalu kita masukkan buah-buah yang akan kita beli. Kita akan coba beli jeruk bibi wagon. Jumlahnya misalkan 10, kita masukkan tanggal kadaluarsanya. Itu kita masukkan di bulan Januari 26. Kita tambah, kalau misalnya ada lagi kita masukin saja. Nih, jeruk wokam misalkan, datanya pada habis. Jeruk wokam, tanggal kadaluarsa kita masukkan, jumlahnya misalkan 10. Jika ada lagi kita masukkan aja lagi. Jeruk wokam. RK 10. Oh, kita tanggal keluarnya belum dimasukkan. Kita klik tambah. Lalu jika data pembelian sudah benar semua, baik dari nomor faktur, nama supplier, periode pembelian, maka kita akan langsung di sini ada cara bayarnya, ada dua tipe, langsung dan utang. Kita bisa ngutang nih bayarnya ke supplier. Sini kita bisa masukin tanggal jatuh temponya. Karena kita pengen lunas saja, kita langsung kita klik simpan. Di sini ada notifikasi konfirmasi, kita klik ya. Maka data transaksi pembelian berhasil disimpan. Kita klik. Di sini bakal ada laporan surat tanda pelunasan. Di sini ada nomor faktur yang tadi kita masukkan, ada tanggal yang kita set pada hari ini. Lalu ada supplier yang tadi kita pilih, lalu ada keterangan nama buah yang kita pilih, lalu total pembeliannya. Di sini ada keterangan telah lunas dibayar pada PT Buah Sejati sesuai dengan yang berlaku. Di sini ada footer dari pihak PT Kebun Buah, yaitu karena loginnya sebagai admin, maka di sini admin ada stempel ya. Lalu di pihak supplier tinggal dimasukkan saja secara manual. Lalu di transaksi pembelian ini terdapat data pembelian. Data pembelian ini adalah data yang melakukan transaksi pembelian. Sini ada data-datanya. Lalu kita juga bisa buat laporan pembeliannya. Misalkan kita pilih periode buat laporannya. Misalnya di bulan ini. Kita klik rangkuman. Sini ada bisa supplier di PT Buah saja atau dari PT Buah Segar Mandiri saja itu bisa. Terus statusnya misalkan yang lunas atau belum lunas gitu. Bisa di set di sini laporannya. Bisa per tanggal, per bulan, per tahun, tahun ini, bulan ini, hari ini. Tuh. Kita cetak rangkuman untuk bulan ini misalkan. Maka akan langsung di-create sebagai PDF. Di sini ada keterangan laporan pembelian, periodenya, status suppliernya semuanya, statusnya juga semuanya. Jadi total pembeliannya di bulan ini 19.460. Lalu di sini ada footer tanda tangannya beserta tanda tangan dan stempel. Lalu kalau misalnya kita cetak sebagai detail, kita klik saja detail. Sini adalah pembelian detail, dia lebih detail dalam menjelaskan transaksi pembeliannya.
data buahnya dijelaskan semuanya, ada harga, ada jumlah, ada satuan, dan subtotalnya. Lalu di sini ada keterangan nomor fakturnya, suppliernya, tanggalnya, statusnya. Lalu ada total. Di sini ada footer tanda tangannya juga. Kita masuk ke halaman prediksi permintaan. Halaman prediksi permintaan ini adalah core-nya atau tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Ini terdapat fitur UI prediksi dan upload CSV penjualan. Lalu dan prediksi tersebut juga. Lalu jika kita ingin menambahkan CSV penjualan, CSV penjualan ini sebenarnya sama seperti transaksi penjualan. Namun di sini kita bisa masukkan secara banyak datanya, misalkan data transaksi bulanan atau tahunan kita bisa masukkan dengan format Excel. Jadi kita nggak perlu masukin lagi nih data-data manual. Jika kita tidak punya template Excel ya, kita bisa klik download saja. Maka akan ke download template penjualan. Kita bisa edit data penjualannya, transaksi penjualannya di sini di Excel. Lalu jika ada, kita langsung pilih aja choose file, kita klik. Lalu kita pilih transaksi mana yang kita ingin masukkan. Nah, saya ingin memasukkan transaksi bulan Juli. Kita klik aja. Maka transaksi bulan Juli itu akan ke input otomatis di preview data CSV. Lalu di preview data CSV ini tidak hanya memasukkan saja datanya, tapi dikoreksi. Kalau misalkan datanya tidak sesuai dengan format, maka datanya tidak akan masuk ke preview. Lalu jika datanya ada yang duplikat, maka datanya tidak akan direview. Jika data sudah benar, kita masukkan saja data penjualan bulan Juli tersebut. Kita klik masukkan data penjualan, maka akan ada notifikasi upload selesai, berhasilnya 78 berhasil, gagal 0, dilewati 0. Jika gagal, maka data yang tidak sesuai format maka tidak akan masuk ke sistem, dilewati jika ada data duplikat. Kita klik OK aja. Ya sudah, akan langsung masuk ke halaman prediksi permintaan stok buah lagi. Lalu gimana sih kalau kita ingin prediksi? Kita pilih saja buahnya yang ingin kita prediksi. Ini bisa satuan atau banyak ya. Kita centang aja opsinya. Saya contoh kita ingin satuan dulu, yaitu kita ingin prediksi alpukat P3 Juli misalkan. Kita klik OK. Opsinya kita centang. Kita X saja. Langsung ke otomatis. Kita pilih periode prediksinya. Saya ingin prediksi di bulan ini misalkan, di bulan Agustus. Kita klik hitung. Kita masuk ke halaman hasil prediksi permintaan stok buah. Di sini ada keterangan nama buah, periode prediksi, metodenya, nilai moving average, dan nilai bobot pemulusan atau alpha. Di sini adalah dua tab, SMA dan SES. Kita masuk ke tab SMA dulu. Di sini ada keterangan nomor, periode. Periode digunakan adalah 11 bulan sebelumnya. 11 bulan dari periode yang kita pilih. Jadi di sini ada jumlah terjualnya, jumlah terjual yang fix ya, dan hasil prediksinya, dan 3 metrik error absolute atau MAE, absolute presence atau MAPE, square deviation atau MSD. Sini juga ada prediksi dan 3 metrik error tersebut. Lalu kenapa prediksinya di nomor 1, 2, 3 itu tidak ada? Karena di periode ketiga kita membutuhkan 3 periode sebelumnya. Jadi untuk di sini kita kan nggak punya periode sebelumnya ya, nggak punya data penjualan sebelumnya. Jadi kita baru bisa prediksi itu di bulan Desember, karena kita butuh nilai prediksi 3 bulan sebelumnya, yaitu periode 3. Nah, lalu juga sama di prediksi periode 5 juga begitu. Baru bisa memprediksi itu ada di bulan Februari atau 6 bulan, di bulan ke-6. 5 bulan sebelumnya digunakan untuk data prediksi gitu. Sini hasilnya. Lalu di sini ada nilai rata-rata error 16/8. 16 itu dapat dari mana? 16 dari total jumlah nilai error MAE. Lalu 8 itu adalah total. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 tuh. 8.
Juga sama, di MAPE juga begitu, totalnya di 63,441 dibagi 8. Lalu di sini juga 46.000 dibagi 8. Lalu hasilnya akan ada di sini nih. Di tabel perbandingan nilai prediksi periode 3 dan periode 5. Nah, di periode 3 nilai mainnya itu adalah nilai errornya 2. Lalu di periode 5 nilai errornya adalah 1,2. Lalu di periode 3 juga nilai MAPE 7,9, periode 5 5,5, periode 3 MSD-nya 5,8, periode 5 3,7. Kita di sini mencari nilai akurasi atau nilai error yang paling kecil. Jadi di sini dibandingkan oleh sistem. Dicari yang paling kecil, ketemulah di prediksi metode 5 periode. 5 periode. Sini kita bisa bandingkan kan. 2 dibandingkan 1,2 yang kecil 1,2 gitu terus ya. Jadi di SMA ini kita menggunakan prediksi periode 5 karena tingkat akurasi errornya yang paling kecil. Jadi hasil prediksinya di SMA adalah 24,2. Lalu kita masuk ke tab SES. Di tab SES ini sama seperti SMA, cuma bedanya perhitungannya, di mana SES itu memberikan bobot alfa ke data terbaru, yaitu 0,2 atau 0,8. Itu fungsinya buat data yang fluktuatif atau yang sering cepat naik turun itu. Itu lebih tepatnya pakai metode SES. Sini ada tabel jumlah terjual, ada hasil prediksinya, ada 3 metrik errornya. Lalu juga sama, di sini ada nilai prediksinya, ada 3 metrik errornya. Nah, rata-rata errornya juga sama seperti SMA, dibagi totalnya semua dijumlah semuanya terus dibagi total ada berapa. Di MAPE MSD-nya juga sama, di alpha 0,8 juga begitu. Dibagi nanti hasilnya di sini. Di sini adalah tabel perbandingan tingkat akurasi errornya. Jadi sama kayak SMA, kita cari tingkat error yang paling kecil. Ketemulah di prediksi alpha 0,2. Bisa kita lihat perbandingan antara alpha 0,2 dan 0,8. Yang paling kecil adalah alpha 0,2. 1,7 dibanding 1,8, 7,2 dibandingkan 7,5, 4,5 dibandingkan 6,2. Jadi untuk SES itu kita menggunakan prediksi alpha 0,2. Nah, lalu SMA tadi yang 5 periode itu yang terbaik itu kita bandingkan lagi dengan alpha 0,2 yang terbaik dari SES. Jadi dari dua metode SMA itu kita cari yang terbaik, lalu di SES itu kita cari yang terbaik, lalu kita cari yang terbaik lagi, kita bandingin tingkat akurasi errornya lagi. Nah, sini di tabel perbandingan kita bisa lihat nilai error yang paling kecil itu ada di SMA 5 periode. Bisa kita lihat kan? Jadi hasil yang kita pakai untuk menentukan dan memprediksi buah alpukat mentega juli pada periode Agustus itu 24. Ini kita bulatkan ya. Sini ya, kita masuk kesimpulan. 24 karton. Jadi menggunakan metode SMA 5 periode karena SMA 5 periode itu adalah periode terbaik. Tingkat akurasinya sekitar 94,45%. Di sini ada chartnya ya. Chartnya bisa dilihat yang hijau ini adalah pola data penjualannya dan yang biru ini adalah pola data prediksinya atau forecastingnya. Sini di bulan Mei misalkan, sini pola ramalan 2,6. Lalu di yang kita prediksi di bulan Agustus kan, itu 24. Jadi di bulan Agustus 24. Nah ini juga sama di bulan Juli. Sini ada chart-chartnya. Lalu kita cetak laporan. Berikut adalah laporan dari hasil prediksinya. Alpukat Mega Juli, satuannya itu apa, tingkat akurasi errornya berapa dan hasil prediksinya 24. Sini juga ada footer tanda tangannya beserta stempelnya. Yang bisa akses di prediksi permintaan hanyalah admin dan manajer. Sisa posisi lain itu tidak bisa. Saya pilih periodenya ya. Nah,
Berikut adalah hasil prediksi permintaan stok buah untuk multi buah. Jadi nggak cuma satu saja untuk memprediksinya, kita bisa banyak sekaligus itu. Sini ada alpukat mentega Juli dan tingkat akurasinya. Ini anggur Autumn Reausi kenapa bisa minus 183 karena data penjualan di bulan Agustus itu belum ada. Jadi minus dia. Jadi harus masukin dulu ya data penjualan 11 periode sebelumnya dulu baru bisa memprediksi secara akurat. Nah, kita cetak laporan. Kita ada laporannya, di sini ada keterangannya, satuan, MAE, MAPE, MSD-nya, dan hasil prediksinya. Dan lalu ada tanda tangan footer beserta stempelnya. Nah, di prediksi permintaan ini juga terdapat riwayat prediksi. Riwayat prediksi adalah riwayat yang kita lakukan prediksi sebelumnya. Nah, sebelumnya misalkan saya melakukan prediksi di bulan September misalkan. Kita klik cetak untuk mencetak prediksinya. Nah, di sini bakal tampil periode prediksi yang kita prediksi itu bulan September. Sini beserta footernya. Lalu bisa kita buang. Sini bisa kita buang atau kita hapus, kita klik hapus saja. Kita klik home. Nah, tadi kan data penjualannya kan sudah saya tambahkan ya via Excel. Nah, di kartu-kartu ini udah berubah lagi nih karena data yang datanya otomatis terkelola nih. Jadi buah data fakultatif jadi 27, buah yang permintaan stabil jadi 3, jumlah dengan permintaan turun 54 dan naik 1. Nah, sini juga tabel grafiknya juga berubah ya. Sini permintaannya. Lalu di grafik buah teralis juga berubah. Nah, untuk logout, kita bisa klik logout. Untuk lihat profil, kita klik profil. Nah, profil pegawai ini adalah profil yang sedang login. Jadi ada ID, nama, posisi, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, username, password. Nah, kita juga bisa klik edit untuk mengedit profil pegawai tersebut. Misalnya kita ganti nama atau alamat, nomor HP gitu. Kita klik ya, ya. Nah, untuk logout, kita klik logout di sini aja. Maka akan otomatis ke logout dari aplikasi. Sekian demo aplikasi tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.